wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul ahibbah, ikhwan fiddin, kaum muslimin, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, rahiminallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mudahkan kita semua untuk kembali bermajlis ilmu. Semoga kita tergolong orang-orang yang diberikan kehendak atau diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa ya Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan orang tersebut, hamba tersebut akan agama. Allahumma ya muallim Adam wa Ibrahim alimna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Hari ini di hadis yang atau pembahasan kita di dosa besar ke-31 versi buku terjemah, yaitu dosa besar ada mutanazzuh minal baul, tidak bersuci setelah buang air kencing, ya. Yang mana ini merupakan khas kebiasaan orang-orang Nasrani. Al-Imam Dhahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabair pertama kali membawakan setelah menyebutkan judul bab adalah qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa fasiyabaka fatahhir. Ini, dan bersihkanlah pakaianmu ketika hendak salat, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rukuk dan sujud. Karena kunci salat adalah tahur, bersuci, ya. Maka tidak sahnya salat menjadikan gagal mendapatkan pahala salat. Dan kalau salat tidak sah lalu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti sebenarnya belum gugur kewajiban, ya. Ini jadi persoalan. Tapi karena orang tidak mengerti dan terbiasa dengan dosa-dosa tidak bersuci setelah buang air kencing ini, menjadikan akhirnya, ya, pahala salatnya tidak diterima. Karena apa? Salatnya gagal, ya. Maka Allah mengingatkan kepada nabinya bahkan secara umum di dalam surat Al-Mudaththir, ya. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir.
rabbaka fakabbir. Ya ayyuhal muddassir, qum, wahai orang berselimut, bangunlah dan berikan kaummu peringatan. Ya ayyuhal muddassir, qum fa'andir, wa rabbaka fakabbir, agungkan Rabbmu, Tuhanmu, dengan melakukan ketaatan kepadanya, ruku, sujud, salat. Sementara pakaianmu fasiyabaka fatahhir, sucikan, bersihkan pakaianmu. Karena suci badan, suci pakaian, ya, menjadi syarat, ya, sahnya sholat seorang. Jadi kalau ada najis di tempat di mana dia sholat, yang bisa membatalkan, merusak, tidak sah maksudnya, tidak sah sholat seorang. Atau dirinya juga tidak tuhur, itu tidak berwudu, maka juga tidak sah. Miftahu sholat at-tuhur, kunci sholat itu adalah tuhur. Ini bersuci, sudah suci dari hadas kecil ataupun hadas besar, ya. Meski kencing adalah kategori hadas apa? Kecil, ya, bukan berarti kemudian diremehkan. Karena ini di adab kubur. Ketika sebuah amalan atau perbuatan menyebabkan hukuman adab kubur, menunjukkan ini dosa besar. Menunjukkan dosa. Nabi SAW bersabda, innahuma yu'adzaban. Ketika sedang melewati kuburan, Nabi mengatakan sungguhnya keduanya penghuni kubur ini sedang diadab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Padahal diadab bukan dikarenakan perkara besar. Ini salah diterjemahkan, bukan karena dikarenakan, bukan, salah. Bukan perkara besar maksudnya. Jadi ini dosa besar tapi bukan perkara besar. Ini sepele kan? Padahal apa sih susahnya untuk bersih ketika berwudu? Ketika BAK khususnya, ya. Untuk menghindari cipratan kencing, menghindari terkena najis, itu kan mudah sebenarnya. Atau membersihkan setelah buang air kecil tadi agar bersih kembali, agar suci kembali. Ini kan mudah. Jadi dia disiksa atau dua orang ini disiksa bukan karena perkara besar. Kalau dosanya dosa besar, tapi bukan dalam perkara yang berat, bukan dalam perkara yang susah, yang untuk dijaga, bukan dalam perkara yang rumit untuk diperhatikan, tidak. Perkara sepele. Justru dalam perkara sepele ini terkadang orang menggampangkan, bermudah-mudahan, akhirnya terjatuh dalam dosa besar. Dari mana dia tahu dosa besar? Buktinya diadab. Sebuah dosa yang diancam dengan adab kubur, laknat, adab neraka, ya, laknat dari Allah, laknat dari Rasulnya, ini menunjukkan dosa besar. Amma ahadahuma, adapun salah satunya fakana la yastanzihu min baulihi. Salah satunya karena tidak bersuci dari buang airnya, kecilnya. Wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun yang lain karena suka mengadu domba. Akan tetapi di sini dikatakan di antara banyak riwayat yang terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim menjelaskan mengenai hadis ini adalah, ya, orang tersebut tidak suka menutup aurat ketika kencingnya. La yastatiru min baulihi, tidak menutup aurat ketika kencing. Maksudnya tidak bersembunyi, menjauh dari pandangan manusia. Kalau zaman dulu disebut khala, dari kata khala yakhlu, artinya menyendiri. Orang mau ke toilet itu karena tempatnya jauh, makanya menyendiri, disebut khala. Kalau toilet sekarang ya mungkin di tengah-tengah kamar juga ada, di dalam kamar. Kalau khala zaman dulu, kha, lam, alif, hamzah, khala'u, ya. Itu memang orangnya menjauh dari pandangan manusia. Kenapa? Karena belum dibikin WC kayak zaman sekarang, ya. Masih di tanah yang lapang juga, cuman menjauh dari pandangan manusia. Ini disebut bersembunyi, ya. Menutup diri dari pandangan orang. Baik dengan kain atau dengan jauh sejauh-jauhnya yang tidak nampak oleh manusia. Nah,
Dalam banyak riwayat, maksudnya kata Imam Adz-Dzahabi, baik dalam Bukhari dan Muslim, itu lafadznya bukan la yastanzihu tapi la yastatiru. Sebabnya adalah karena tidak bersembunyi atau tidak menutup aurat ya, ketika kencingnya. Dan bisa jadi maknanya dua-duanya ya. Bisa mungkin dua-duanya. Syekh bin Baz mengatakan maka al-wajib 'alal muslim wal muslimah al-hadar minal baul wa tanazzuh minhu. Maka wajib bagi muslim laki-laki perempuan untuk mewaspadai dari air kencing ini, untuk mensucikan diri darinya. Fa idza stanja minal baul ya'tani. Kalau dia memang harus mensucikan dari kencingnya, maka harus perhatian. Tidak boleh menganggap sepele. Fa idza asabba fa khudhu syai' ya aus idza asabba fakhdahu syai' au sabahu fasalahu. Hadha huwal wajib ala rajul wal mar'ah indal baul. Kalau tercipreti, terkena pahanya atau pakaiannya, maka wajib mencucinya, membersihkannya. Ini wajib bagi laki-laki atau perempuan ketika dia kencing. An yatanazzah minal baul, untuk bersuci dari kencing. Wa yahris alla yusiba siyabahu wala badanahu syai'. Dan sebisa mungkin untuk menghindari dari cipretan air kencing ini, baik bajunya ataupun badannya. Sebisa mungkin, harusnya memang menghindar. Ya. Bukan malah bermudah-mudahan. Intabih, hati-hati dengan ini. Ya. Karena keumuman ada kubur, menghuni kubur karena sebab ini. Ya, sebagaimana hadis berikutnya disampaikan oleh Imam Adz-Dzahabi dari Anas radhiyallahu an, Nabi bersabda ya, tanazzahu minal baul fa inna amata adabil qabri minhu. Bersucilah kalian setelah buang air kencing ya. Karena kebanyakan adab kubur disebabkan dosa tidak bersuci setelah kencing ya. Sebabnya ini dia, Imam Dzahabi juga menyebut barang siapa yang tidak menjaga tubuh dan pakaiannya dari cipratan air kencing, maka sholatnya tidak akan diterima. Sholatnya tidak akan diterima. Konsekuensinya menjadikan tidak diterima sholatnya. Dan ini ancaman besar, ya. Bagaimana dikatakan Syekh Utsaimin di sini, merupakan ancaman terhadap perilaku kedua dosa di atas, dosa namimah dan dosa adamu tanazzuh minal baul, yaitu tidak bersuci setelah kencing. Karena kedua perilaku tersebut termasuk dosa besar. Bagaimana dijelaskan dalam riwayat, innahuma ya, ini sesungguhnya merupakan dosa besar. Salah satu perilaku dari keduanya yaitu tidak pernah bersuci setelah kencing. Apabila seorang tidak suka membersihkan dirinya dari cipratan air kencing, berarti sholatnya dalam keadaan tidak suci. Ingat, sedangkan orang yang kedua tadi karena suka mengadu domba, membuat kerusakan di antara hamba-hamba Allah, mendatangkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Kembali kata Syekh Utsaimin tadi ya, kalau orang sholatnya dalam kondisi tidak suci, apa artinya? Tidak diterima ya. Tidak diterima, hati-hati. Jadi memang dalam riwayat Bukhari, Muslim kadang menggunakan lafaz la yastatiru min baulihi, tidak menutup diri ketika kencing. Auratnya maksudnya dari pandangan manusia ya. Kalau dalam WC kemudian terbuka auratnya tidak masalah karena tertutup. Maksudnya di sini tertutup dari orang lain, pandangan orang lain. Pandangan jin. Kalau pandangan jin mungkin konsekuensinya lain ya. Bisa menimbulkan gangguan lain ya.
Makanya disunahkan membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Khubus yakni jin laki-laki, khaba'is jin perempuan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan jin laki-laki atau jin perempuan. Ya. Tapi saya kan laki-laki Ustaz, saya berlindung dari jin perempuan saja. Emangnya yang namanya homo itu hanya di dunia laki-laki, dunia manusia, dunia jin juga mungkin ada. Bahkan gangguan yang diruqyah terkadang karena sebab jin homo juga. Ya, terjadi. Makanya di sini nusroh, ya, halus sihri bisihri mislihi, mengobati sihir dengan sihir yang serupa. Orang kerasukan kemudian dimasukkan jin yang lain agar jin yang pertama diusir dari dengan jin yang kedua, maka ini haram hukumnya, termasuk kesyirikan. Ini termasuk minta bantuan kepada jin dan dilarang, ya, karena terkadang tidak menyembuhkan, bahkan menimbulkan kerusakan berikutnya, kerusakan yang lain. Kerusakan apa? Ya justru jin yang satu pergi, yang kedua lebih parah lagi. Ya, yang bercokol tadinya jin mungkin hanya menyakiti dalam arti bikin sedih, ya, sering nyeri di pinggang dikit. Tapi dia yang dibuang diganti malah jin yang malas sholat, ya, jadi malas beribadah, malas ketaatan, malas ke majelis ilmu, suka gunjing. Jinnya malah suka lawan sesama jenis misalnya, malah parah. Wahada, dan yang seperti ini terkadang wakil realita terjadi. Hati-hati, ya. Maka cara yang benar adalah dengan ruqyah, bukan dengan halus sihri bisihri mislihi, bukan dengan melepas sihir yang serupa. Taib. Atau riwayat yang lain terkadang juga menggunakan lafaz ganti dari yastatir dengan yastanzih. Yastanzih wa yastabri kulluha sahihah. Semuanya sahih, ya. Ini dikatakan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan amma qaulun nabi la yastatiru bin baulihi faruhiya salasah riwayat. Ada 3 riwayat. Terkadang menggunakan la yastanzih, tidak bersuci. Terkadang menggunakan la yastabri, tidak terlepas diri, ya. Terkadang menggunakan la yastatir, tidak menutup auratnya. Kulluha sahihah. yakni maknaha la yatajannabuhu, tidak menjauhi, tidak menghindari, wala yataharraz minhu, atau tidak menjaga diri, ya, tidak menjaga diri dari terciprati najis tadi, tidak menjaga diri dari pandangan manusia. Ibnu Hajar Asqalani mengatakan dalam riwayat lain, Nabi mengatakan la yastatiru, tidak menutup, tidak bersembunyi dari pandangan manusia. Maksudnya fa'ala riwayati aksar makna al-istitar annahu la yaj'al bainahu wa baina baulihi satrah. Jadi maksudnya antara dia dan kencingnya tidak ada satar, tidak ada penghalang, tidak ada penutup, jadi sehingga auratnya nampak. Yakni la yatahafad minhu, ya, tidak menjaganya. Maka dua-duanya masuk makna ini, sama, ya. Ulama siapa aja yang memandang bahwa tidak bersuci dari kencing ini termasuk dosa besar, sebutkan oleh penulis Al-Jami' li Kaba'iri Dzunub, yaitu diantaranya Al-Imam Bukhari. Imam Bukhari memasukkan bahwa ini termasuk kabair, dosa besar. Ibnu Hazm juga, ya, Ibnu Hazm, Imam Nawawi, Imam Ibnul Qayyim, Ibnu Nahas, Al-Hajjawi, Ibnu Nujaim, ya, Ibnu Hajar Al-Haytami, As-Siwasi, As-Safarini, As-San'ani rahimahumullah taala jami'an. Adapun sebab ini menjadi dosa besar karena menyebabkan batalnya sholat. Ini dikatakan oleh Imam Nawawi dan juga Imam Dhahabi, ya. Tadi dikatakan barang siapa tidak menjaga tubuh dan pakaian dari cipratan air kencing, maka sholatnya tidak akan diterima.
Ini serupa dengan perkataan Imam Nawawi. Beliau juga mengatakan wasababu kaunihi kabiratan anna adama tanazzuhi minal bauli yalzam minhu butlanu shalah wa tarkuhu kabirah ila syak. Ya. Sebab dikatakan tidak bersuci dari kencing atau dari cipretannya, ya, termasuk dosa besar, karena hal ini konsekuensinya adalah batalnya sholat, ya. Batalnya apa? Sholat. Maka ini cukup dianggap sebagai dosa besar bila syak. Bila syak tanpa ragu lagi, ya. Maka para ulama tidak ada khilaf dalam hal ini. Tidak diketahui adanya yang mengatakan ini dosa kecil, tidak ada. Semuanya mengatakan ini dosa besar. Kemudian masuk ke dosa besar yang ke-32 mungkin, ya, karena waktu masih panjang, yaitu al-maqsu, pemalak, al-makas atau pungutan liar, ya. Melakukan memalakan, kata Imam Dhahabi, masuk dalam firman Allah Ta'ala, innamas sabilu alal ladina yadlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum adzabun alim. Sesungguhnya kesalahan itu hanya pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan siksaan yang pedih. Ini termasuk ini mendolimi manusia, ya. Mengambil hak tanpa hak, soalnya, ya, memalak, memungut liar, mengambil pajak bagi kaum muslimin, termasuk adalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika lahum adzabun alim. Allah mengatakannya mereka itu orang-orang yang bagi mereka azab yang pedih, siksa yang pedih. Padahal dosa-dosa yang lainnya saja mungkin masih di bawah ini, seperti zina. Ini hadis terkait dengan seorang wanita Ghamidiyah yang taubat lalu dirajam. Yang Nabi kemudian mengatakan kalau dia dibagi-bagikan, ya, kalau taubatnya wanita berzina ini yakni atau lafadznya apa? Andaikan pemalak, ya, bertobat seperti tobatnya wanita ini, maka akan diampuni dosanya atau diterima taubatnya. Yang menunjukkan dosanya serupa, antara serupa atau bahkan lebih besar. Ya, antara serupa atau bahkan lebih besar. Ini dosa al-maqsu, ya, memalak, pungutan liar, mengambil hak tanpa hak. Imam Dhahabi makanya mengatakan al-makas min akbari a'wani dzalamah. Ya. Al-makas termasuk akbari ad-dzalamah, a'wani dzalamah. Bahwa para pungutan liar ini termasuk penolong-penolong orang-orang yang zalim. Ya, saudara-saudara yang besar dari penolong-penolong orang zalim. Bal huwa minad dzalamah anfus, bahkan termasuk orang-orang zalim itu sendiri. Karena apa? Fa innahu la ya'khudhu ma la yastahiqqu. Karena dia telah mengambil yang tidak haknya. Wa yu'tihi liman la yastahiq. Sebaliknya dia juga memberi ke orang lain yang bukan haknya. Karena biasanya uangnya kemana? Ke orang lain juga untuk jadi apa, ya. Maka itu termasuk berarti memberi yang bukan haknya. Harusnya kalau zakat dari orang kaya ke miskin, kan begitu.
Kalau ini untuk memperkaya orang lain. Gajinya makin besar, pendapatnya makin besar. Para ulama maksudnya menerangkan di sini adalah orang-orang yang mengambil pungutan dari para pedagang. Ini asalnya al-maqsu itu asalnya, ya. Asalnya al-maqsu itu. Bagaimana diterangkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, sahibul maqs fussira bi annahu alladhi ya'khudhu min sila'in nas wa min al-asya' allati yabi'unaha. Pemungut atau pemalak itu adalah orang, ditafsirkan di sini orang yang mengambil paksa atau tidak sukarela dari barang-barang dagangan manusia atau sesuatu yang dijual belikan oleh mereka manusia. Nah, makna maksud dalam bahasa itu naqs, mengurangi. Ya. Disebut demikian karena mengurangi hak mereka, mengurangi harta mereka. Ya, yang bukan kewajiban mereka. Mereka nggak wajib harusnya bayar seperti itu, tapi diambil. Maka disebut maks atau naqson fi haqqihim. Memalak ini berarti mengurangi hak mereka. Wa hadza dzulmun lahum. Dan ini kezaliman. Ada juga mengatakan innal maksud min dzalik annahu ya'khud minhum ziyadatan 'ala zakat. Maksudnya adalah mengambil dari mereka sebagai tambahan dari zakat. Maka berarti mengambil sesuatu di luar kewajiban. Ya, ini juga kezaliman, ya enggak? Zakatnya seharusnya 2,5%, sudah dikeluarkan totalitas 2,5%, dihitung dari semua kekayaannya, lalu kemudian masih diambil lagi, berarti menunjukkan zulum, kezaliman juga. Ini juga masih maks, pungutan liar. Ya. Istilah tadi di awal disebut bahwa ini awalnya dari orang yang berdagang lalu diambil pungutannya, ya. Ini juga sebenarnya istilah yang diterangkan oleh para ulama dahulu, ya. Selain kalau Syekh Abdul Muhsin ulama hari ini, ya, masih hidup, hafizahullah taala, semoga Allah menjaga beliau. Ya. Imam Syaukani memasukkan kategori al-maqsu ini, sahibul maqs ini termasuk mengut pajak. Bahwa man yatawalla dharaib allati tu'khad minan nas bighairi haqq. Itu orang yang disebut sahibul maqs. Sahib berarti pelaku, ya. Siapakah orang yang pemalak ini? Yaitu orang yang bertugas mengambil pajak yang diambil dari manusia tanpa hak. Ya, ini dikatakan oleh Imam Syaukani dalam kitabnya, ya, Nailul Autar, ya, jilid 7 halaman 132. Jadi disebut sahibul maqs, seorang yang pemalak atau mengambil pungli, yaitu man yatawalla dharaib allati tu'khadhu minan nas bighairi haqq. Orang yang menjabat pekerjaan mengambil pajak yang diambil dari manusia tanpa hak. Ada yang mengatakan mukus ini ada dua, ada yang diharamkan, ada yang dibolehkan. Ada yang diharamkan, ada yang dibolehkan. Yang dibolehkan yang mana? Ngambil nisful usur, berarti 1/5, ya. Usur itu 10, 1/10. 1/10 dibagi 2, apakah 1/5, ya? Bukan, ya? Berapa, Pak, logikanya? Nisful usur. Di sini dikatakan nisful usur. Ya. Alat tijarati ahli dhimmah. Itu aslinya maqsu itu boleh diambil dari perdagangannya ahli dhimmah. Ahli dhimmah itu orang-orang kafir yang hidup di negeri kaum muslimin. Kafir dhimmi, ahli dhimmah, ya. Wal usru atau ya, usur ala amwali ahli harb, diambil dari hartanya
orang yang berperang. Wa yajuzu lil hakim an ya'khudhu minan nas dariba bi syurut dzakaraha al-fuqaha. Sebagian ulama juga mengatakan boleh bagi penguasa untuk mengambil dharibah semacam pajak ya, dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh para ahli fikih. Seperti digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, membangun jalan atau yang lainnya. Dan hal itu tidak didapati dari Baitul Mal atau tidak cukup dari Baitul Mal, maka dibolehkan. Nah, jadi syaratnya harusnya untuk di luar kaum muslimin ya. Jadi ini pembahasannya ada khilaf sebenarnya ya tentang doribah ini. Doribah itu apakah pajaknya hari ini seperti pajak ataukah doribah juga boleh merupakan bagi penguasa untuk mengambil ya, sebagaimana disebut pajak juga ya, atau iuran. Tapi yang dimaksud dalam hadis yang sedang kita dibahas oleh Imam Az-Zahabi ini adalah intinya kezaliman ya, yang ada kezaliman di dalamnya, yaitu darohim, dirham kanat tu'khad min ba'i sila, yang diambil dari ya pedagang barang dagangan fil aswaq fil jahiliyah, di pasar-pasar di zaman jahiliyah. Ini asalnya maksud ya. Dia juga diistilahkan untuk pajak, juga adalah maksud. Ya. Dan mengasukkan ini sebagai kategori dosa besar seperti Imam Nawawi, terus Imam Dhahabi, Ibnu Qayyim, Ibnu Nahas, Ibnu Hajar, ya, dan yang lainnya. Bahkan atau Imam Dhahabi, ya, menganggap para pemungut pajak atau pemungut-pungutan liar ini termasuk mirip dengan qati' tariq, tukang begal. Ya, qati' at-tariq, bahwa syarrun ya minal lis, dia lebih buruk dari pencuri. Kalau mencurinya tanpa pengetahuan pemiliknya, ngendap-ngendap. Ya, kalau begal, terang-terangan, dirampas, dibunuh. Bahkan nggak segan-segan terkadang diperkosa perempuannya, ya, itu kejahatan begal, pemalak, qutta' tariq, dalam Islam disebut qati' tariq, syarrun minal lis. Nah, dalam riwayat wanita Ghamidiyah ya, wanita Ghamidiyah, yang Nabi SAW pernah bersabda, seorang wanita yang berzina kemudian mensucikan dirinya dengan dirajam, ya, laqad tabat taubatan law tabaha sahibu maksin laghufira lahu aw laqubilat minhu. Sungguh wanita ini telah bertaubat, andaikan seorang pemalak atau pemungut pajak bertaubat seperti taubatnya wanita zina ini, tentu dosanya akan diampuni atau taubatnya diterima. Ya. Menunjukkan dosa al-maqsu ini dosa besar, ya, disamakan dengan zina atau bahkan syarrul minaz zina. Ya, lebih buruk dari zina. Bisa zina atau lebih buruk dari zina. Imam Nawawi menambahkan dalam menerangkan hadis ini, fihi annal maqsa min akbahil ma'asi. Jadi ketika menyebutkan hadis ini, Imam Nawawi menyebutkan bahwa al-maqs, ya, memalak, memungut-pungutan liar atau mengambil pajak, itu termasuk dosa maksiat yang paling buruk. Wal dzunub al-mubiqat, dan termasuk dosa-dosa yang membinasakan. Ya. Wa dzalika likasrati mutalabatin nasi lahu. Alasannya karena nanti akan menjadi tuntutan manusia padanya. Hari ini mungkin orang memberinya dengan baik dengan sebagian sukarela atau mungkin dengan kecewa, ya. Tapi ini tetap tidak hak, ya.
dan akan menjadi zulumatihim indahu, kegelapan-kegelapan bagi untuknya di hari kiamat. Nah, ini alasannya. Makanya ya, Nabi sampai dalam sabdanya yang lain juga mengatakan la yadkhulul jannah sahibu maqs. Tidak akan masuk surga pemungut pajak, para pemalak atau pungli ya. Dalam hadis apa? Uqbah bin Amir. Tidak akan masuk surga sahibu maqs. Di sini tidak disebutkan ya. Dalam riwayat lain ada ya. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi hadis Uqbah bin Amir, ya, beliau telah mendengar Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah sahibu maqsin. Tidak akan masuk surga pemungut pajak, pungutan liar ataupun pemalak. Hadis hasan dengan syawahidnya, riwayat Abu Dawud, Ahmad, ya, dan yang lainnya. Bahkan dalam riwayat Ruwaifi' ibn Sabit, Nabi mengatakan inni sami'tu Rasulullah, dia mendengar Rasulullah bersabda, yaqul inna sahibul maqs finnar. Sesungguhnya pemungut pajak, pungutan liar, pemalak ini adalah di neraka. Di neraka. Jadi ngeri sekali membahas seperti ini sebenarnya. Ya. Makanya kalau dalam pembahasan muamalah ya, seperti Ustadz kita, Dr. Erwandi, seakan-akan pasti menyarankan langsung resen. Orang-orang yang kerja di seperti ini. Kenapa? Karena konsekuensinya yang mengerikan. Ya. Seakan-akan beliau tidak mengatakan mau ente jadi apapun terserah. Bekerja halal yang penting ya. Tapi yang penting resen dari sini. Tanpa menyebutkan alternatifnya. Karena alternatifnya sudah banyak ya. Yang dihalalkan kan banyak, yang diharamkan sebenarnya sedikit. Itu prinsipnya pada awalnya ya. Yang namanya yang diharamkan itu sedikit, yang diharamkan, sedangkan yang dihalalkan banyak. Lalu dikatakan oleh Imam Dhahabi, pemalak itu memiliki kesamaan dengan seorang pembegal di jalanan. Bahkan pemalak lebih jahat daripada pencurian. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan kesewenang-wenangan dan memberatkan orang lain dengan berbagai pungutan liar, maka dia dianggap lebih zalim, lebih menindas jika dibandingkan dengan orang yang melakukan pemerasan dengan sopan santun dan menyayangi rakyatnya. Atau dengan cara mencuri tadi, tidak tahu kan orang mencuri. Kalau ini meras tapi melakukan sopan santun dengan rakyatnya. Kejahatan tapi melakukannya dengan sopan santun. Ya. Sampai dengan slogan-slogan yang Masya Allah. Ya. Dikatakan oleh Imam Dhahabi, orang yang mengumpulkan pungutan liar, juru tulis, petugas yang memungutnya, semua terlibat dalam perbuatan dosa. Mereka adalah para pemakan harta haram. Mereka adalah para pemakan harta haram. Padahal rezeki Allah Subhanahu wa taala banyak ya. Rezeki yang halal maksudnya banyak. Kita masih bisa berjualan, ya, masih bisa bekerja dengan pekerjaan yang lain, lebih mulia. Bahkan ada pedagang yang dia ketika dikasihani dia tersenyum. Yang mengasihani mungkin pegawai negeri istilahnya ya, pegawai. Atau pedagang ini di batinnya, pendapatanku sehari 500.000, sebulan kamu paling berapa kan gitu. Dia tersenyum ketika dikasihani. Ya. Kelihatannya hanya sekedar nasi goreng misalnya. Itu kita melihatnya nasi goreng. Berapa? Antum lihat ditongkrongin aja semalam, bisa dapat berapa tuh? Misalnya 500 ke atas. Ya. Apalagi yang kreatif, lebih kreatif cara bisnisnya. Enak rasanya, ya. Pasti banyak yang meminatinya. Ya. Tidak perlu dengan
konsep perdukunan. Nah, penglaris dagangan nggak perlu. Yang penting kreatif. Dikemas. Sekarang orang macam-macam kafe, padahal cuma apa itu Indomie gitu ya, warkop Indomie, tapi keren. Banyak yang senang masuk ke situ. Puas, ya. Padahal makanan rumah kan kita bisa masak sendiri, bisa bikin kopi sendiri, diseduh sendiri bisa. Masak 5 menit jadi. Tapi kadang senangnya lebih ke tempat seperti itu, ya. Ada kenyamanan, ada konsep kenyamanan. Ini kan kreatif namanya. Banyak cara-cara, dan mungkin modalnya nggak banyak, cuma warkop kok, masa banyak. Saya yakin modalnya nggak banyak. Tapi demikian ya, mental kita memang kadang lebih suka menjadi pekerja. Naam, jika dalam hal yang halal, pekerjaan yang mudah dan masih tidak memberatkan untuk beribadah khususnya, maka sebaiknya bagi yang tidak mampu untuk berkarya, nggak apa-apa untuk diambil. Ya. Tapi kalau mampu, Masya Allah, jadi bos, ya, juragan, menyelesaikan masalah. Nah, dan di sini ada ya, Masya Allah. Allahumma barik. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, wahai sekalian manusia, sesungguhnya sifat wara' pada zaman sekarang ini sudah mulai terkikis, habis. Hati-hati dalam mengambil harta, hati-hati dengan apa yang dimakan, itu sudah mulai terkikis habis. Orang sudah nggak peduli dengan apa yang dia makan. Dan ini sebagaimana sabda Nabi SAW, ya'ti alana zamanun la yubalil mar'u bima akhadha minal mal amin halalin aw min haram. Akan datang zaman di mana orang enggak peduli dengan apa yang diambilnya hartanya. Apakah dari jalan halal atau dari jalan haram. Semua disikat. Semua diambilnya. Ya, yang penting perutnya kenyang. Dan PR kita ma'asrul aba wal ummahat, bapak-bapak dan ibu sekalian ya, adalah mendidik generasi. Ada kabar di sebuah majalah atau koran tersebut tertulis bahwa para para pemilik perusahaan merasa kecewa dengan generasi Z ini katanya. Karena mereka kerjaannya yakni nggak itekon, nggak detail, nggak teliti, jadi mudah putus asa, mudah mengalah, mudah menyerah. Ya, ini kan sebenarnya salah didik. Ini tidak. Kalau ada generasi Z mengecewakan oleh perusahaan-perusahaan kecewa dengan generasi Z ini karena kerjanya yang kurang baik dan seterusnya. Berarti sekarang kita harus mendidik anak-anak kita untuk kemudian muncul nanti generasi yang lebih baik, yang tangguh, mentalnya kuat, akidahnya mantap. Agar kemudian nanti hidup ya, di kancah masyarakat ya dia bisa hidup dengan mandiri, kuat, tidak mengeluh. Ya, itu yang kita harapkan. Generasi yang kuat. Karena Nabi SAW mengatakan, ya, orang yang paling dicintai adalah yang kuat imannya. Ya. Kuat imannya, kuat badannya. Allah mencintai generasi yang kuat imannya, kuat akidahnya. Termasuk kuat di sini, kuat dalam meninggalkan yang haram, wara'. Ya. Jangan hanya mampu untuk mengambil yang halal, tapi tidak mampu untuk meninggalkan yang haram. Kuat dalam mengejar yang halal, termasuk kuat dalam meninggalkan yang haram. Wara', ya, makanya di sini kata Syekh, sungguh ya sifat wara' pada zaman sekarang sudah mulai terkikis habis. Harta menjadi tujuan utama, na'udzubillah. Padahal sebelumnya harta hanya perantara, sebagai perantara saja. Dan yang disabdakan Nabi, yang ditakutkan Nabi terjadi. Mal faqru akhsha alaikum, kata Nabi. Kefakiran yang bukan aku khawatirkan menimpa kalian. Walakin akhsha alaikum antum satu alaikumud dunya. Tapi yang dikhawatirkan adalah dibentangkan dunia kepada kalian. Fatanafasuha, kalian berlomba-lomba mengejarnya. Kama tanafasa man kana qablakum. Bagaimana umat-umat sebelum kalian berlomba-lomba mengejarnya. Qarun, Fir'aun, Haman, hidupnya mengejar dunia saja. Ya. Lupa sholat, ya kan? Lupa sholat. Dan orang yang
tidak memperhatikan sholatnya, ya, bahkan meninggalkan sholatnya, akan dibangkitkan di hari kiamat bersama Fir'aun, Qarun dan Haman dan juga Ubay bin Khalaf. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berat, ya. Karena kalau sudah tidak sholat berarti ukurannya sudah seperti Fir'aun, seperti Qarun, seperti Haman yang sibuk dengan dunia saja. Pada zaman ini atau zaman sekarang ini, setiap orang bercita-cita untuk mendapatkan keuntungan materi, tidak peduli dari mana dia mendapatkannya. Masya Allah. Na'udzubillah. Apakah dari jalan yang diharamkan atau jalan yang halal? Nah, sikap seperti ini dikarenakan minimnya pemahaman agama, gitu kan? Jadi perbaikannya adalah pendidikan memang. Yang harus kita didik anak-anak kita sekarang biar nanti menjadi generasi yang tidak secara duniawi tidak mengecewakan, secara ukhrawi juga tidak mengecewakan, secara agama juga tidak mengecewakan buat aba dan ummahatnya, ya, buat bapak-bapak dan ibu-ibunya mereka. Ya. Piciknya akal pikiran manusia ini juga, ya, keserakahan, serakah, tamak, ya. Karakter tamak. Ya. Bagaimana mungkin engkau akan melakukan perbuatan yang diharamkan padahal engkau pun mengetahui bahwa hartamu akan habis, sedangkan kau berusaha untuk terus mencarinya. Sia-sia, ya. Harta padahal akan habis, sementara justru melakukan yang haramnya. Bagaimana mungkin kau rela memberikannya kepada orang lain, sedangkan engkau menanggung dosa dan rasa lelah ketika mencarinya, sedangkan keuntungan dan hasil dipetik orang lain. Apakah engkau pernah menyaksikan ada orang yang sebelummu yang hidup kekal karena memiliki banyak harta? Tidak ada, ya. Atau hartanya kekal tidak pernah lepas darinya? Juga tidak ada. Oleh karena itu bertakwalah pada Allah, wahai orang-orang beriman. Perbaikilah cara engkau memintanya. Karena sesungguhnya rezeki Allah tidak akan diperoleh kecuali tidak akan diperoleh dengan cara maksiat. Sebaliknya akan diperoleh dengan cara mentaatinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraj wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, dia akan bukan jalan keluar baginya, dan dia akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi rezeki dari Allah dicari dengan takwa, dicari dengan taat kepada Allah, bukan dengan justru pelanggaran-pelanggaran, apalagi merampas harta orang, ya. Memakan harta orang tanpa hak. Ini perkataan Syekh, masih panjang sebenarnya, ya. Beliau mengingatkan kita intinya tentang hidup di dunia ini, cara memperoleh hartanya dan seterusnya, ya. Syarahnya sebenarnya tidak nyambung juga dengan pembahasan dengan pungutan liar. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke masalah maksud tadi, ya. Seperti tadi sudah dikatakan, ada ulama-ulama yang semuanya menganggap bahwa al-maqsu ini dosa besar. Baik Imam Nawawi, Imam Dhahabi, Ibnu Qayyim, Ibnu Nahas, dan juga termasuk Ibnu Hajar al-Haytami rahimahullah taala jami'an. Ya. Sama seperti yang dikatakan Imam Dhahabi, ya, bahwa pemungut pajak, pungutan liar, juru tulisnya, petugasnya, yang memungutnya, semuanya terlibat dalam perbuatan dosa. Ibnu Hajar juga mengatakan begitu. Jabi maksi wa katibuhu wa syahiduhu wa wazinuhu wa kailuhu wa ghairuhum min akbari a'wani dhalamah. Jadi semua tadi terkumpul dalam
orang-orang yang ya pembesar, penolong kedzaliman, ya, yang melakukan kedzaliman, bahkan zalim atas diri mereka juga sendiri, ya, mengambil yang tidak bukan haknya dan memberikannya kepada yang bukan haknya, sehingga kemudian kedzalimannya pun diikuti orang lain. Ini lebih menimbulkan dosa jariyah lagi, ya. Ini yang dikatakan oleh ulama kita. Jadi nasihatnya sebagaimana nasihat Syekh Utsaimin intinya, ya, agar kita wara', agar kita hati-hati dengan harta, agar kita selamat di akhirat kelak itu dengan tidak celaka di hari kiamat dengan zalim yang dilakukan. Karena barang siapa melakukan kezaliman akan dipikulkan kepadanya di hari kiamat dengan 7 kali lipat bumi. Jadi yang melakukan kezaliman, mengambil tanah misalnya, man iqtata'a shibran minal ardi zulman tawaqahu Allah bihi yaumal qiyamah min 7 ardadin. Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah dengan cara yang zalim, maka Allah akan mengalungkannya atau memikulkannya kelak di hari kiamat dari 7 lapis tanah, 7 lapis bumi yang dia ambil, ya. Ini soal tanah. Bagaimana tadi pajak, ya. Pajak itu banyak kaitannya, bukan hanya pajak tanah. Ada pajak ini, pajak itu. Bayangin, ya. Ini dosanya berlipat-lipat. Semoga Allah SWT berikan taufik kepada kita semua, ya, untuk dijauhkan dari dosa-dosa besar seperti ini. Keluarga kita, termasuk anak-anak kita, untuk dijauhkan dari pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Maka pendidikan tadi, ya, intinya pendidikan harus diarahkan, jangan mengarah kepada pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Timbulkan cinta untuk pekerjaan-pekerjaan yang halal, mulia, meskipun hanya berdagang tapi mulia. Ditanamkan untuk seperti itu. Jangan untuk hanya sekedar pegawai, pejabat, dan ini seterusnya yang seakan-akan harga mati tidak bisa lebih dari itu. Padahal dalam Islam, ya, menjadi petani pun kemuliaan, menjadi pedagang juga kemuliaan, ya. At-tajir as-sadiq ma'an nabiyyin, kata Nabi. Pedagang yang jujur bersama para nabi. Ya. Tapi karena memang beratnya berdagang dan banyaknya tipu muslihat di dalamnya, Nabi pun mengingatkan agar hati-hati. At-tujar humul fujar. Pedagang itu kebanyakan orang-orang fajir, orang-orang jahat. Ya, menipu, memanipulasi, ghoror diupetin, ya, dan lain sebagainya. Taib. Mungkin ini kaum muslimin, ya, pembahasan 2 materi pada hari ini, ya. Khawatir kebanyakan kalau ditambah lagi. 2 dulu, ya. Antara ada mutanazuh minal baul, dosa besar tidak bersuci dari kencing, dan dosa besar yang 33 yang ke-32 yaitu al-maqsu, memalak atau pungutan liar. Mungkin ada yang ditanyakan, tafadhol. Kalau kita kerja di perusahaan tapi bukan pemerintah swasta, bagiannya mengurusi pajak, itu termasuk haram atau tidak, ya? Jadi Laporan pajak perusahaan tidak termasuk harusnya. tidak termasuk. Karena itu kan justru kita melaporkan kekayaan. Iya. Kita membayar tuh karena maksudnya terdolimi kan. Tidak. Bukan yang memungut itu. Berarti pemungut yang haramnya. Iya, bukannya. Cuman terkadang yang setahu saya, Bu, ya, pernah belajar di Semea, jurusan akuntansi. Kalau tidak salah, ada manipulasi biasanya dalam melaporkan ke harta kekayaannya. Yakni agar
pajaknya kecil gitu ya. Apakah di dalam Islam masih termasuk kategori dibolehkan? Wallahu a'lam. Karena sebenarnya pertama pajaknya halal atau haram dulu kan. Kalau tadi masuk pendapat yang mengatakan ada doribah yang memang untuk kepentingan negara, maslahat dan seterusnya yang masih dibolehkan oleh para ulama, maka hal-hal seperti ini jika masuk kategorinya maka bukan pungutan yang haram. Tapi jika termasuk secara umum tadi masuk kategorinya pokoknya haram totalitas, dapat ulama yang mengatakan ini tetap yang terharam, yang tercela, ya berarti ketika memanipulasi dalam arti sebisa mungkin yang dilaporkan itu biar untungnya kecil, ya. Karena ini pungutan haram sebenarnya, misalnya, saya nggak mendata secara detail intinya, maka mungkin dibolehkan dengan cara seperti itu. Dengan niat mengurangi kerusakan mereka. Mengurangi kerusakan yang ditimbulkan oleh mereka. Karena kalau kita jujur-jujuran, makin banyak rampasan yang pungutan yang diambil. Wallahu a'lam. Mungkin bisa ditanyakan ke Ustadz yang lainnya, yang lebih alim. Yang jelas berkaitan hak kita yang seharusnya tidak diambil, yang harusnya kita jaga, kita lindungi gitu kan. Ya, sebisa mungkin kita memang untuk menjaganya, melindunginya. Itu jika berkaitan dengan yang sifatnya pajak yang memang benar-benar diharamkan para ulama. Tapi kalau berkaitan dengan pajak yang sifatnya masih dibolehkan untuk iuran negara bangkrut dan seterusnya, misal ada di dalam Islam membahasnya itu. Jadi boleh untuk ada iuran, kayak mirip pajak juga sebenarnya. Ya, dari rakyatnya untuk membantu negaranya. Disebut juga dengan doroib dalam Islam, disebut dengan doroib atau doribah. Bahasa Indonesia diterjemahkan rata-rata pajak, sama. Nah itu ada sebagian yang membolehkan para ulama. Karena negaranya bangkrut, negaranya tidak lagi sanggup untuk hidup, untuk membayar pegawai-pegawainya kecuali dengan mengambil tadi, iuran tadi. Ya, wallahu a'lam. Untuk mensucikan najis kencing anak kecil itu bisa dipercikan saja atau harus diguyur air? Sucinya air kencing anak kecil, ya, yang mana nih ya? Di lantai. Kita sepakat dulu yang najis ya, yang najis kan ada yang nggak najis, seperti yang belum minum air susu, yang kecuali yang tidak makan yang lainnya kecuali air susu ibu saja. Lah anak laki-laki, kalau anak perempuan mah dari awal itu sudah najis, bayi perempuan. Oke, kita katakan yang najis saja, pokoknya najis bayi pokoknya ya, dari bayi. Air kencingnya, maka membersihkannya ya dengan baik. Kalau di lantai yang sifatnya kayak keramik ya, dilap sampai bersih, disucikan dengan air yang lain, jadi dilapnya dengan air yang lain, kemudian baru dibersihkan dengan air ya, sampai hilang asarnya, pengaruhnya. Tapi air kencingnya dilap dulu. Ya, kan kering sifatnya, bukan disiram, rata. Beda dengan zaman Nabi, ya kan? Badui kencing di masjid, kata Nabi, tuzlimu, siramkan dengan satu ember. Kan tanah pasir nyerap, langsung sentoran satu ember itu langsung menyerap ke bawah gitu. Kalau cuma sedikit ya mungkin masih bau. Tapi kalau satu ember sudah cukup untuk membawanya ke bawah. Bersih, sudah suci. Ya. Dan ini kejadian yang ada hikmahnya ya, luar biasa. Kok bisa ada orang kencing di masjid? Menurut kita mungkin nggak masuk akal, tapi begitulah. Kadang ada hikmah yang agung di balik itu. Di antaranya adalah kalau Nabi melarangnya, justru akan terjadi kerusakan lebih besar. Orang kalau lagi kencing diampet malah tercecer-cecer. Najisnya malah rata ke masjid-masjid.
semua masjid. Dan juga efek yang kedua, sakit mungkin. Kalau orang lagi kencing ditahan, malah jadi penyakit. Ya. Jadi ini hikmah yang agung yang dicontohkan, maksudnya yang pernah terjadi di zaman Nabi SAW menjadi ibrah bagi kita. Bahwa terkadang ada hal yang kita tidak bisa menegurnya totalitas gitu. Ada perbuatan kemungkaran di masyarakat kita. Kita masih memendingnya sejenak. Sampai pada waktu tertentu kemudian dikasih tahu. Masjid itu untuk ini. Sama, pada waktu tertentu kita akan ingatkan umat bahwa kita diperintahkan untuk beribadahnya kepada Allah, untuk sholat, untuk ini dan seterusnya. Awalnya kita mungkin masih mengesampingkan perintah-perintah ini, hanya mengingatkan tentang tauhid, belum merintahkan mereka sholat, sampai pada waktunya kemudian perintahkan sholat, tidak isbal, meninggalkan rokok, semuanya pelan-pelan. Ya, tapi lambat laun diterangkan, tidak dibiarkan. Nah, Ustaz, tafadhol. bagaimana kalau hukumnya tukang parkir? Umumnya kalau bukan dari pemerintah yang resmi, ya kategorinya pungutan, Pak, liar. Ya, bukan haknya, itu bukan tanah dia juga. Orang membelinya juga kadang ada yang sukarela, ada yang tidak sukarela. Malah jadi bala bagi dia, jadi penyakit nantinya di hari kiamat. Ya. Kalau mau jadi tukang parkir yang izin resmi. Misalkan untuk kegiatan masjid, tabligh akbar, kemudian ada parkirnya, ditulis juga harus ada infaknya, atau ada tulis saja 2.000 misalkan jelas, ya. Jasa parkirnya dan boleh kan? Boleh kan? Atau tukang parkir yang benar-benar resmi di dekat stasiun, dekat yang memang harus yang punya tanah dia, yang memang juga istilahnya seperti itu, jual beli jasa lah ya, jual beli tempat wilayah, sewa tanah, sewa tempat, ya. Nah, boleh, tidak masalah. Bahkan itu membantu kaum muslimin. Berapa banyak orang yang kadang bingung mau meletakkan barangnya di mana agar aman. Ya, dengan cara menitipkan di parkir, bagus, selamat, ya. Nah, yang seperti ini maka lebih aman. Tapi yang liar-liar seperti itu, khawatirnya kedzaliman. Apalagi sudah ditulis gratis masih juga ngengkel. Ditulis parkir gratis, masih ada tukang parkirnya. Ini kebangetan. Antum kasih 100.000, nggak ada receh ya sudah. Ternyata dia menyiapin 2.000-an sampai 100.000. Wah, KO kita. Gak jadi. Tapi kalau kita niatkan sudahlah sedekah atau apa istilahnya, ya bismillah, semoga menjadi sedekah. Tapi kalau mau mendidik ya memang harus kompak juga, satu ngasih satu nggak ngasih, ya, nggak didik juga akhirnya. Kalau mau mendidik ya semuanya harus kompak. Kalau sudah tertulis parkir gratis ya semuanya nggak usah ngasih, harus semuanya. Biar dia cari pekerjaan yang lain yang lebih halal. Membantu kaum muslimin misalnya dalam hal lain yang bisa, jasa yang lain kan bisa, ya. Ini jadi muskilah kita karena kita nggak kompak, belum satu sama dalam memahami cara menanggulangi seperti ini. Pemerintah sudah menginstruksikan misalnya, bahkan sampai pengamen pun tidak boleh dikasih, ya. Ya, pengemis tidak boleh dikasih, padahal pengemis ada hak ya dalam Islam. Tapi kalau pengemis palsu, nah ini kan jadi masalah. Jadi mata pencaharian. Ya. Pura-puranya seolah-olah ya nih. Sekarang ada lagi istilahnya yang pakai gerobak itu apa? Bukan. Pemulung palsu. Nyorong sebentar terus istirahat, nunggu orang berbelas kasih kepadanya. Kalau dia memang memulung asli, bekerja, insya Allah selagi mengambil yang halal, bukan hak orang lain,
yang sudah dibuang, itu lebih baik daripada pura-pura dorong sebentar kemudian duduk mengharap belas kasih manusia. Ini rendah, nggak boleh merendahkan diri. Manusia itu mulia di hadapan Allah, di hadapan makhluk yang lainnya, ya. Itu mulia, harus dijaga kemuliaannya. Tidak boleh merendahkan dirinya. Ya. Kan ada kadang begitu ya, modus-modus begitu. Bawa anak lagi ya kan, biar kasihan orang. Jangan, harus punya pekerjaan yang mulia. Memang berat. Hari ini tantangannya berat. Ini susah, itu susah, tapi tetap harus diikhtiari dengan cara-cara yang halal. Ya, cara-cara yang halal. Marbot masjid bisa, marbot masjid. Ya, lebih mulia. Istilahnya saja jelek, marbot. Padahal Nabi SAW ketika ada seorang wanita yang biasa nyapu masjid lalu meninggal, beliau menanyakan, kenapa kalian tidak menghabarkan kepadaku kematiannya? Mana kuburannya? Nabi mendatangi kuburannya lalu sholat jenazah di atasnya. Menunjukkan kemuliaan marbot. Orang hari ini memandang mata sebelah, ya, tapi Nabi memuliakannya. Ya. Padahal mungkin di zaman itu tidak ada gajinya. Kalau zaman sekarang ada gajinya, berarti harusnya lebih mulia lagi. Mulia. Kenapa orang memuliakan? Kok buktinya orang memuliakan antum dengan dibayar. Ya. Nah, saya kira cukup, Bapak Ibu sekalian, hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita untuk semangat terus menuntut ilmu, belajar, mengajarkannya dan mendakwahkannya kepada yang lainnya. Karena inilah inti dari niat dalam thalabul ilmi. Raf'ul jahli anin nafsi wa anil ghair. Mengangkat kebodohan dari diri sendiri dan orang lain. Wabillahi taufiq, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.